Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني بالرزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. حضرة المكرمون, para asatidz, para alim ulama, para hujjaj, para sesepuh jamaah Masjid Darur Rahman yang dirahmati Allah, para pengurus TKM, sahabat saya Pak dosen, Pak Haji Kholik, ya, para ustadz ade ya. Satu-satu saya nggak hafal nih Pak. Ada juga sahabat saya Pak RT Guntur. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah, para ibu yang pagi-pagi subuh-subuh Masya Allah udah kumpul di masjid, kita semua ini tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajiblah kita bersyukur karena Allah lah yang menggerakkan hati ini mau melangkah ke masjid. Di antara orang yang banyak pengen ke masjid, belum tentu pada dikasih bangun. Banyak Pak mau ke masjid, ya Bu, tapi kesiangan. Ada yang udah bangun, belum tentu digerakin hatinya mau ke masjid. Ada yang udah nyampe masjid, majelis belum tentu mau duduk. Pilih pulang mungkin ya, ada kesibukan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita dikumpulkan di dunia bersama mereka, kumpul bersama orang-orang cinta Rasulullah, cinta sahabat Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta ajaran Rasulullah, dan dikumpulkan lagi kelak di akhirat bersama mereka mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama ulul abrar, orang-orang pelaku kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin menyampaikan satu dua ayat ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menukil daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini tema kemerdekaan. Ngaji mah tetap ngaji aja Pak ya. Ngaji nggak diwajibin harus pakai sarung merah putih. Ini malah banyakkan hitam putih ya. NKRI harga mati. Udah nggak harus pakai warna-warna insyaallah Pak ya. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini bab agak panjang Pak. Tentang amar ma'ruf, perintah kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ayat kuat sekali membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ayat kedua dulu Bapak Ibu. Kuntum khaira ummah. Allah Subhanahu wa taala pencipta bumi, pencipta langit, pencipta seluruh planet, pencipta alam, pencipta manusia. Dia memberikan statement kepada kita di antara makhluk-makhluk yang lain, di antara manusia-manusia lain, bahwa sekelompok orang yang menjadi umat terbaik adalah kalian. Yang dimaksud orang Islam. Siapa yang ngomong? Kira-kira kalau ada Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Camat datang ke sini, wali kota datang ke sini, Pak, ngasih tahu sama seluruh jamaah Masjid Dar-Rahman, maaf, si Kohomar itu, ya, keceplosan, nggak apa-apa, itu tanggaan itu. Ngasih tahu sama seluruh jamaah Masjid Dar-Rahman, kalian ini, kata Pak Camat, Pak Wali Kota dah, kalian ini masjid terbaik di Depok, kalian tahu nggak? Woi, rasanya gimana itu? Jamaah kalian ini dikenal paling rapi, paling baik-baik, program di masjid ini terbaik se-Depok. Capek dulu ya. Kira-kira tuh ya, kira-kira. Harusnya kita gimana? Paling tidak ini satu hal yang kemudian oleh orang Yahudi ketika mereka tahu ada ayat ini diturunkan untuk orang Islam, orang-orang Yahudi itu bilang apa ya? Seandainya ayat ini diturunkan untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, pasti itu hari diturunkannya ayat itu dijadikan hari raya. Allah langsung Pak yang bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Masya Allah. Bukan sesama manusia yang ngomong. Bukan Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, bukan camat, bukan wali kota. Nih yang punya seluruh alam, yang menciptakan seluruh manusia, yang ngomong begini. Tapi apa kemudian yang menjadi istimewa umat ini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian lakukan itu spesifik, istimewa, apa itu? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kebaikan itu menjadi luar biasa karena ini, Pak. Inilah spesialisasinya. Kenapa dia menjadi terbaik? Karena tindakannya. Tapi kalau terbaik, umat terbaik sekalipun, kalau enggak melakukan ini, maka sifat baik istimewanya dia itu kemana? Makanya orang-orang Yahudi itu disebutkan di dalam Al-Quran juga, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah terlaknat orang-orang ya yang kafir itu, yang kufur dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Melalui lisannya Nabi Daud maksudnya melalui di kitab Zabur udah jelas yang mereka telah, dan di kitab Injil. Kenapa demikian? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Kebiasaan mereka itu, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ada ulama-ulama mereka, pemuka-pemuka agama mereka, yang ketika ada kelompok melakukan kemungkaran, hari pertama ditegur, ketemu. Berikutnya udah enggak lagi, Pak. Maka yakunu akiluhum wa syaribuhum, makan mereka menjadi makan bareng, minum bareng.
sama pelaku kemungkaran. Nah, Masya Allah. Maka, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, biar kita sadar dulu bahwasanya inilah kita sebaik-baiknya umat. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sebuah perintah yang mengikat secara individu kepada setiap umat Islam, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perumpamaan, kalau kita nggak ngelakuin perintah Allah ini gimana? Amar ma'ruf nahi mungkar dua hal yang berbeda. Amar ma'ruf kayak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini mungkin hampir semuanya ngajak ngaji yuk, ke masjid yuk, kegiatan ini itu yuk, yang kira-kira positif, oke. Kalau untuk kita melakukan amar ma'ruf, ngajak yang kepada ma'ruf, paling orang cuma bilang, iya deh, duluan deh, iya makasih deh, ya ntar aja deh, lain-lain Pak Bu. Tapi kalau udah urusannya nahi mungkar Pak, nah ini ada reaksi. Kalau untuk udah nahi mungkar, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Cegahlah kemungkaran, kemudian bersabarlah terhadap yang menimpamu. Apa maksudnya? Karena emang tindakan nahi mungkar itu menimbulkan reaksi. Kalau kita tadi amar ma'ruf, ngajak kebaikan, oke, orang paling nolak begitu doang. Ntar aja deh, ya ente duluan deh, ya makasih deh, betul Pak? Suka gitu nggak lo ngajak orang ya? Tapi kalau mencegah kemungkaran, oh ini nggak boleh ini. Oh ini begini, harus begini. Ente udah, oh lakukan ini belum, begini-gini dan seterusnya. Apa yang terjadi? Rese nih orang nih. Oh ya itu. Oh ente nggak seneng sama kita begini. Nggak seneng lihat orang seneng ente. Oh ini harus disingkirin dan sebagainya. Nahi mungkar. Ini yang berat. Ini yang berat Pak. Nahi mungkar. Padahal pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Yang pertama biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, melihat tindakan kemungkaran, melihat potensi kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia merubah tindakan itu dengan tangannya. Kalau dia nggak bisa, fabi lisanihi, dengan lidahnya. Fa illam yastati, kalau dia nggak bisa juga, fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau nggak bisa juga pakai hati Pak, doain dah udah. Tapi jangan sampai ngedoain aja enggak, pakai hati itu kita ingkar sama perbuatan itu paling enggak. Ingkarin enggak berarti akhirnya apa? Kita menyetujui itu perbuatan. Alhamdulillah. Dalam penjelasannya bahwasanya biyadihi itu artinya para penguasa, bilisanihi itu adalah tindakan para ulama, biqalbihi itu awam tindakannya. Ya Allah, ada seperti ini. Ya Allah, lindungi kami dari begini-gini. Kenapa minta perlindungan dari kemungkaran? Satu Bapak Ibu, ini ibu-ibu banyak di sini. Ibu, pernah ada kasus orang kena DBD Bu ya? Nah Ibu ya, kalau ada DBD yang dilakuin apa itu? Pak RT? Fogging. Sebelum fogging apa? Lihat dulu kan, jumantik keliling tuh. Jumantik keliling nyari apa Pak Bu? Rajin benar tuh tim jumantik, ngeliatin jentik. Nyari encuk Pak, encuk. Bukan buat mancing, bukan. Cuma nemuin doang. Wah ini benar-benar ada nih, ada jentik di sini ditemukan. Berarti potensi demam berdarahnya kena dari wilayah kita nih. Udah ketahuan tuh datanya ada, baru habis itu koordinasi pihak kesehatan, fogging. Bu, yang demam berdarah 2 orang, 3 orang, betul Bu ya? Yang gigit itu nyamuknya yang mana nyamuknya? Yang di fogging se-RW, betul Pak ya? Yang di fogging se-RW.
Itu nyamuk yang gigit yang mana, yang di fogging yang mana kena. Jangankan nyamuk, sekecoa-kecoanya mati. Kalau habis fogging tuh di jalanan, ya Allah, pada banyak banget tuh. Wah, pembantaian ini. Ya. Kalau begitu naik pohon rambutan, mau ngambil rambutan, banyak semut. Ya, semut ke badan kita. Turun gitu. Ambil apaan? Api. Mau obor kayak, mau koran digulung-gulung, dibakarin tuh semuanya semut. Yang gigit semut yang mana? Yang kena bakar semut yang mana? Maka ini sebuah perumpamaan. Rasulullah SAW menjelaskan, mathalul ladina fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang-orang yang berada ya pada baris atau pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melakukan pelanggaran ya seperti kelompok orang yang sedang berada di kapal laut. Gimana itu kapal laut? Ada yang ada di atas geladak pantainya, Pak. Ada juga kelompok lagi yang ada di dalam lambung kapal. Nah, apa kemudian? Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Ini orang-orang yang ada di dalam lambung kapalnya ini kalau mau ngambil air lewatin dulu, Pak, naik tangga, lewatin orang-orang yang ada di geladak di atas. Ngambil air, turun lagi, becek-becek ngelewatin orang, turun, pegel, naik turun. Apa yang terjadi? Faqalu, akhirnya mereka berpikir begini. Lau anna kharaqna fi nasibina kharfan walam nu'dhi man fawqana. Seandainya saja ini lambung kapal, kita bolongin sedikit buat kita ambil air dari situ. Jadi kita nggak nyakitin orang yang di atas. Jadi kita nggak bolak-balik. Jadi kita nggak bikin becek jalanan, kurang lebih gitu. Apa yang terjadi? Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau tindakan untuk niatan tadi ngebolongin kapal laut, ngebolongin itu lambung kapalnya, nggak ada yang mencegah, maka semuanya tenggelam, Pak. Semuanya tenggelam. Dibolongin tuh kapal, dikata kayak keran kali, bisa tutup lagi. Kapal dibolongin, semuanya tenggelam. Maka amar ma'ruf nahi mungkar nih, nggak boleh diem. Maka kita juga jangan takut untuk tidak disukai ketika mengatakan ketidakbenaran. Ya, tidak benaran seperti itu terus sampaikan. Karena apa? Tadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW berfirman, ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Cukup panjang ya. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya kemudian mengatakan la ilaha illallah dengan apa namanya, nada yang cemas, ya. Bertanya istri Rasulullah SAW, Ummi Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah? Bahaya bangsa Arab, bahaya bangsa Arab. Ada apa ya Rasulullah? Beliau pada saat itu bilang bahwasanya dinding Ya'juj wa Ma'juj sudah terbuka sebesar ini, kata Rasul. Ya, mengasih isyarat dengan jarinya yang melingkar. Dinding Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kalau udah keluar itu bahaya. Kenapa ya? Ini Ya'juj dan Ma'juj dibentengin, Pak. Siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Adalah sebuah kaum perusak, ya, di zaman Nabiullah, Allahumma shalli ala Muhammad, ya, yang melakukan itu Zulkarnain. Nabi Musa atau Nabi Sulaiman? Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, lupa ya. Oleh Zulkarnain itu mereka didindingin, dibentengin. Bentengin itu di sebuah wilayah
ini gunung tinggi sampai dengan satu tempat ditutup area mereka itu antara jajaran gunung ini sampai dengan ke laut. Jumlah mereka banyak, gerakan mereka cepat, tindakan mereka merusak. Mereka jarang bicara, bahasa mereka nggak dikenal, ya. Dan kalau yang bukan dari ini mereka, wah ngeri. Ya'juj Ma'juj. Perumpamannya lagi mereka kalau naik turun pohon itu cepat, sama cepatnya. Ya, turun pohon sama naiknya cepatnya sama, Pak. Gimana itu? Ya, ada kita kayak gitu, naik turun sama gitu. Ya Allah. Kayak kalau kita taunya binatang yang begitu, Pak ya. Naik cepat, turun cepat ya. Kita turun cepat apalagi loncat. Pohon ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lubang akan semakin besar sekiranya kemungkaran itu tidak dilarang. Kita kembali kepada ayat yang awal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat awal tadi yang Al-Fakir bacakan adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian ini satu kelompok, satu kaum yang melakukan kebaikan, mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tu'minuna billah. Ya. Ini yang Allah maksud apa? Kita dianjurkan untuk melembagakan. Perintah amar ma'ruf dan nahi munkar itu mengikat kepada setiap individu. Tapi kita dianjurkan setelah itu wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada segolongan orang, hendaklah ada sekelompok orang-orang yang tadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Jadi selama ini ternyata kita berhutang, Pak, sama orang-orang yang aktif melakukan nahi munkar, Pak. Ternyata kita berhutang, perintah itu dari Allah. Jadi melakukan nahi munkar dianjurkan itu bukan pribadi-pribadi, individu saja. Walaupun itu perintahnya bersifat individual. Tapi kita juga dianjurkan untuk melembaga. Ini ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah riwayat dijelaskan dalam sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam sebuah kitab Mukasyafatul Qulub, ya. Bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, seorang kalimullah Nabiullah Musa, ya, nabi yang mempunyai, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkalam-kalam kepada Allah. Bukan yang ngobrol, bukan kayak kita yang berbahaya. Jangan dia terjemahkan seperti itu, ya. Kalimullah, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara langsung kepada Allah. Ya, di antaranya riwayat ini yang kita kenal banyak peristiwa Nabiullah Musa berkalam kepada Allah adalah saat Nabiullah Musa itu didatangi oleh iblis. Ya, Pak, ya. Nabi Musa didatangi sama iblis. Iblis bilang ke Nabi Musa, "Hei Musa, sampaikan kepada Tuhanmu aku ingin bertobat. Sekiranya tobatku ini diterima, apa yang harus aku lakukan?" Nah, itu iblis minta, Pak, ke Nabi Musa. Nabi Musa minta bertanya sama Allah dan dijawab untuk iblis itu sujud ke makamnya Nabi Adam. Ya, disampaikan ke iblis, gini iblis, ya, belas saja. Ente diperintahin sujud ke kuburan Nabi Adam, tapi itulah iblis. Apa katanya? Hidupnya aja gue nggak mau, apalagi matinya gue sujud situ, katanya. Ya udah lanjut itu cerita. Tapi kalau tuh iblis jadi sujud, nggak ada gitu sekarang. Selesai kehidupan ini, ya. Nah, satu riwayat juga Nabiullah Musa bertanya, kira-kira terhadap orang-orang yang melakukan nahi munkar, mencegah kemungkaran, apa yang engkau lakukan untuk mereka, ya Allah?
Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa inni astahyi an u'adzibahu 'adzaban." Aku malu untuk mengadab seorang hambaku yang melakukan nahi mungkar itu. Karena bahkan terhadap batasan-batasan yang telah aku tentukan, dia berdiri di sana untuk mencegah orang-orang lain daripada melampaui batas itu. Bagaimana kemudian aku memberi azab kepada dia? Tuh. Ya, Pak, Ibu ya, ini motivasi kita hidup bertetangga nih Pak Bu. Hidup bareng-bareng berjamaah. Jadi jangan nafsi-nafsi, cuek-cuekan. Kita merdeka udah, merdeka nih, nikmatin kemerdekaannya, isi dengan apa? Banyak pahlawan kita yang mereka melakukan perjuangan, bahkan mereka nggak tahu bakal merasakan kemerdekaan, enggak. Sebelum merdeka udah pada meninggal. Banyak di antara mereka yang mereka nggak tahu kapan merdekanya, pokoknya berjuang, tanggung jawab mereka jalanin. Ini giliran kita sekarang ngisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang udah ada ini bahkan nggak semua negara menikmatinya sekarang. Di Palestina itu hiburannya itu apaan Pak? Suara helikopter, jet-jet tempur lewat, suara misil, suara ledakan, dua. Hiburan mereka Pak. Selingan mereka sekarang begitu. Kita gitu nikmat udah ibadah. Bangun kapan aja, mau keluar jam berapa aja. Jadi. Tapi jangan lalai. Kepedulian kita inilah yang menjadi modal utama. Nah, kepedulian itu jangan sampai hilang. Ketika hilang kepedulian, ngomongnya apa? Nafsi-nafsi deh. Urusan lo, urusan gue. Ada orang maaf nggak tahu-tahu nih. Makanya kalau dulu Pak RT strik, mudah-mudahan seterusnya strik juga ya Pak RT. Ada tamu nggak jelas, tanya. Kalau nggak maling, kalau nggak maksiat, nauzubillah. Ya, tanya ada keperluan apa? Nginep lagi, warga datang baru, begini-gini, tanya identitas. Kenapa? Wah, urusan dia yang seneng-seneng. Tadi ingat semut tadi. Ingat tuh nyamuk tadi. Kalau bahasa almarhum Kiai Jainuddin MZ, yang maksiat lu. Yang maksiat lu, yang judi lu. Yang kena azab kita semua gitu. Ya. Makanya nggak boleh kita cuek, ya. Sebuah hikmah kita ambil daripada kemerdekaan, yaitu adalah bagaimana merdekanya Bani Israel. Bani Israel itu satu waktu diajak oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk merdeka. Sekian lama mereka ditindas oleh Fir'aun, tirani itu, Fir'aun Pak. Ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa yang mau ngelawan Fir'aun? Yang bisa ngelawan Fir'aun saat itu siapa? Hampir nggak ada Pak. Hampir nggak mungkin Fir'aun itu dilawan. Bala tentara dia punya, kekuatan dia ada, ekonomi dia Masya Allah, pengaruh luar biasa. Orang-orang pintar di sana semua. Tapi kerjaannya menindas nih Bani Israel, kasihan ditindas. Nah, hari di mana Bani Israel dimerdekakan adalah kita tahu dengan peristiwa dibelahnya laut. Masih ingat Bapak Ibu? Laut terbelah. Ini kemudian Nabiullah Musa alaihissalam adalah menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya apa? Pergi pada malam hari, bajak ke sini, pergi ke sini, ke arah sini, arah sini. Yang terjadi ketika saat itu apa? Wah, buntu jalanan. Udah kabur, pergi rame-rame. Tiba-tiba jalanan buntu, yang ditemuin laut. Nggak ada jalan kemana-mana. Balik lagi ketemu deh nih sama pasukan Fir'aun. Ketika matahari mau mulai terbit, nah kelihatan dari jauh pasukan Fir'aun. Udah gitu apa katanya? Umatnya ada yang bilang innala mudrakun. Kita bakal ketangkap deh. Kita bakal ketahuan nih, ketangkep habis kita nih habis. Apa di situ puncaknya Nabiullah Musa berkata, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak. Enggak. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi petunjuk kepadaku.
Allah yang memberi petunjuk ke tempat itu, Allah lah yang akan memberi petunjuk jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukul tu laut dengan tongkatmu wahai Musa. Oh. Ya, karena kataudil azim, seperti bukit yang tinggi yang besar, ini air tiba-tiba rata terbuka gitu Pak, luar biasa. Cuman atu-atunya peristiwa nih sama Bani Israel doang. Iya. Kemudian Allah kirim angin yang mengeringkan landasan laut itu, sehingga ditapaki oleh Nabi Musa beserta kaumnya lewat ke sana, nyebrang sampai sisi tepi seberangnya. Apa yang terjadi? Mereka udah sampai di sisi semua, Firaun ngejar ngikutin, sampai tengah-tengah Firaun masih di situ, lautnya nutup lagi. Jikir. Allah berfirman kepada Firaun, ada firman Allah kepada Firaun, apa Pak? Allah berfirman kepada Firaun, "Al-yauma nunajjika bi badanika wa takuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu dan kami jadikan engkau pelajaran untuk orang-orang setelahmu. Tuh. Ya. Waktu tur laut kemudian kembali lagi nutup, Firaun juga akhirnya sadar, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allah berfirman, al-an, kenapa baru sekarang? Apakah baru sekarang? Jadi ada Pak firman Allah yang kepada Firaun sekalipun. Al-an, baru sekarang, ya. Wa qad asaita qablu. Padahal sebelumnya engkau mendustakan terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hari di mana Bani Israel mendapatkan kemerdekaan. Negeri baru. Sampai di pojok, di seberang Pak, negeri baru, ya. Udah pemimpin baru. Pemimpin barunya pemimpinnya sama Nabi Musa, tapi tidak ada intimidasi lagi. Yang terjadi apa? Di seberang itu mereka menemukan apa? Orang-orang pada nyembah patung, Pak. Apa kata kaumnya? Ya Musa ij'al lana aliha kama kana lahum aliha. Wahai Musa, bikinin dong Tuhan buat kami seperti mereka punya Tuhan tuh. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dipandang. Subhanallah. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang jahil, bodoh. Kenapa kalian udah benar-benar kalian melihat bagaimana kebesaran Allah ini yang enggak dialami oleh umat lain? Kalianlah mengalami itu semua. Laut terbelah, kalian jalan di tengah laut. Kalian enggak lihat kebesaran Allah begitu? Masih mau menisbatkan Allah dengan patung-patung. Udah segitunya diperlihatkan, masih aja tuh. Bahkan waktu Nabiullah Musa uzlah, ya, 40 hari pulang-pulang mereka lagi nyembah patung sapi, Pak. Kembali lagi kepada kejahilian. Jadi merdeka secara fisik tapi belum merdeka secara mental. Nah, ini kita ambil pelajaran di sini, Pak. Ya. Kita merdeka, kita udah bebas, nggak seperti Palestina yang kita lihatin sekarang. Selalu kita doain teman-teman saudara-saudara kita di tempat lain itu juga mendoakan mereka dalam kunut nazilah dan seterusnya. Susah, Pak. Ya, kalau itu terjadi bukan di Palestina mungkin udah selesai itu di Gaza. Ya. Nah, kita ini mendapatkan sebuah nikmat besar banget untuk kita ibadah bareng-bareng tenang. Untuk kita mau aktivitas apa-apa asik-asik aja. Terus kita lalai. Na'udzubillah. Bahkan ada yang pakaian muslimah disuruh copot ya Pak ya. Na'udzubillah. Ini apa? Apakah kita pengen jadi seperti Bani Israel itu? Yang kemudian sudah merdeka tapi mentalnya nggak merdeka. Berpakaian muslimah disuruh lepas karena urusan apa? Urusan upacara. Padahal yang mereka lakukan adalah memperingati kemerdekaan itu juga. Pakaiannya disuruh dicopot, Pak. Maaf ya, pakaian Islamnya, pakaian muslimahnya dicopot. Bikin lagi pernyataan, mereka bikin, oh ada tanda tangannya. Ah, berarti kan ada tanda tangan, ada surat disiapin, berarti ada intimidasi di situ. Sebenarnya merdeka belum ini.
Enggak boleh merdeka ini dengan tindakan seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada amar ma'ruf nahi munkar tadi. Untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi merdeka ini sebuah hal yang nikmat besar Allah berikan kepada kita. Tapi urusan amar ma'ruf nahi munkar khususnya kepada kita selaku orang tua, kita sebagai saudara muslim dan lain sebagainya, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ada hal perhatikan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan, contoh Pak Bu, contoh yang baik, ya. Tinggal kita ngikutin. Nah, contoh itu Pak, contoh itu tidak seperti orang yang melarang merokok tapi dia sambil ngerokok. Ada nggak? Ada nih mungkin orang tua, mungkin salah satu atau berapa orang ya. Pengen nggak Pak anaknya ngerokok? Wah, saya mah jangan deh anak saya ngerokok. Tapi dia masih tetap ngerokok. Misalnya contoh kan. Bentuk-bentuk lain deh, merokok kan masih sebagian dilarang, sebagian enggak ya. Boleh deh. Emang untungnya merokok itu kan di mana aja ditegur Pak. Di mana aja disapa tuh untungnya perokok. Masuk sini, terima kasih untuk tidak merokok, masya Allah ya, ya begini ya, bahkan di masjid, di bis sekarang ada area merokok, di bis ada ya, di tempat-tempat umum area merokok ada kan Pak, tuh hebatnya, masya Allah. Ada sebuah apa namanya, saya pernah cerita belum ya, ada yang menarik dari seorang Mahatma Gandhi. Pernah bahas belum tuh? Tapi kalau udah pernah mungkin refresh ya. Belum ya, Mahatma Gandhi ya. Ini kejadiannya di India Pak. Saya baca satu buku luar biasa. Ternyata Mahatma Gandhi ini melakukan ini. Urusan amar ma'ruf nahi munkar banyak sekali hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya. Apa yang dilakukan Mahatma Gandhi? Ada seorang ibu Pak Bu, ibu-ibu nih Bu, punya anaknya beranjak remaja mau dewasa tapi punya kelainan secara hormonal. Ini anak reaksinya berlebihan terhadap garam. Mau gimana Bu, garam Bu? Jadi ini anak ada reaksi, entah dia obes, entah dia gatal, entah dia apa, nggak diceritakan, tapi punya reaksi berlebihan terhadap garam Bapak Ibu. Diagnosa begini-gini, dokter bolak-balik dan lain sebagainya, akhirnya ketemu, oh anak ibu ini bisa dianjurkan untuk mengurangi makan garam. Makin baik lagi, ilangin makan garam, udah nggak makan garam. Mulailah si ibu itu masak nggak pakai garam buat anaknya, garamnya sedikit doang. Apa yang terjadi? Si anak ini nggak bisa makan tanpa garam. Ibunya nggak lihat, ditambahin garam di sayurnya, di masakannya, apa semuanya. Terus tetap apa yang diderita penyakitnya didapat. Susah bener sih kamu suruh nggak makan garam dan seterusnya. Akhirnya ada orang ngasih saran. Coba kamu datang ke orang bijak. Namanya Mahatma Gandhi. Oh, di mana alamatnya? Di sono. Sebutin jauh Pak, Bu, di luar kota. Di luar kota. Ini Mahatma Gandhi-nya. Dia datang nih ibu ke sono. Datang perjalanan 2-3 jam nyampe sono, ngantri Pak. Antri banyak. Ya, cerita giliran dia udah masuk situ berjam-jam ngantri. Cerita nih ibu. Anak saya begini-begini dan seterusnya. Dokter nyaranin dia itu untuk tidak makan garam. Bagaimana menurut Tuhan? Mahatma Gandhi-nya jawabnya gini. Oh begitu Bu. Ibu datang lagi ke sini 2 pekan lagi ya. Ya. Jalan jauh, ngantri lama-lama, cerita panjang-panjang. Jawabannya, ibu datang lagi ke sini 2 pekan lagi. Kecewa nggak tuh ibu? Kecewa. Dia pulang jauh-jauh, saya jalan dapat jawaban begini doang. Tapi waktunya 2 pekan dia penasaran Bu. Balik lagi ke sono, jalan tempuh lagi perjalanan jauh, antri lagi di sono. Udah antri, giliran dia bertanya, apa yang jawab?
Anaknya duduk, ibunya duduk di situ. Mahatma Gandhi cuma bilang gini, "Nak, kamu jangan makan garam ya." Udah, suruh pulang. Ya Allah. Ngomong gitu doang, Bu. 2 minggu, Bu. Yang pertama suruh balik lagi, yang kedua di rumah suruh ngomong, "Nak, kamu jangan makan garam ya." Udah. Pulang, makin kecewa nih Ibu. Aduh, nyesel bener, ngapain juga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pelan-pelan si anak ini dengan sendirinya ngurangin garam, Bu. Terusnya akhirnya ninggalin garam sama sekali. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ibunya ini nggak capek-capek lagi ngumpetin garam dan lain sebagainya. Tiba-tiba si anak berhenti makan garam dengan sendirinya. Ibu nih balik lagi, Pak. Ketemu dengan Mahatma Gandhi. Datang ke sono, ketemu lagi, jalan jauh lagi, antri lagi. Ketika bertemu ditanya, "Wahai Tuan," katanya, "ini saya bersyukur anak saya sudah berhenti makan garam dengan saran Tuan. Tapi ada apa? Kok saya ngomong setiap hari berapa kali untuk dia ngurangin garam, dokter kasih nasihat berkali-kali, dia nggak meninggalkan garam, tapi Tuan bicara jangan makan garam dan dia berhenti. Ada apa Tuan?" Tuh, Bapak Ibu, ilmunya di situ. Ketika ditanya begitu, Mahatma Gandhi bilangnya, "Ibu, waktu pertama kali ibu datang, saya minta ibu balik lagi 2 pekan. Karena waktu ibu datang pertama, saya dengar berita tentang itu, melarang anak makan garam. Waktu itu saya masih makan garam. Sejak saat itu sampai 2 pekan ketemu lagi dengan anak ibu, saya puasa garam dulu, Bu. Saya ngelakuin itu dulu, baru saya nyampein ke anak ibu, jangan makan garam." Ruhnya denger. Masya Allah. Bisa dipahami, Pak? Jadi benar-benar dia melakukan dulu sebelum dia berpesan. Sehingga sampai kepada hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini? Ini ilmu yang ada di Islam, Pak. Ya. "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Firman Allah. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan tapi kalian lupa diri kalian sendiri tidak melakukannya? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian mempelajari kitab. Ya. Masya Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian katakan, tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosa di sisi Allah jika kalian mengatakan yang tidak kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang amar ma'ruf nahi mungkar berangkat dari kita sendiri. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu mulai dari kita dulu, baru kita kemudian ngajak orang. Tentang kita mencegah orang melakukan itu, kita pun mencegah dulu melakukan itu, Bapak Ibu. Baru kemudian saudara kita ini nyampe pesan yang kita sampaikan kepada dia, karena itu berangkat dari hati kita dan kita sebagai pelakunya. Bukan berarti kita cuma ngomong doang. Banyak nggak kita lihat orang nulis dilarang merokok, ditempelin di dinding, pakai paku ke apa ditempel, nempelin nih sambil ngerokok. Banyak nggak? Ya? Dilarang merokok, tulis begini sambil ngerokok, kosong ya, tok gitu ya. Seorang tua anak-anaknya, kamu ke masjid kamu, ngapain kamu kok waktu teman-teman kamu ke masjid? Anaknya pertama diam, kedua diam, lama-lama bilang, "Lah bapak nyuruh ke masjid, bapak di rumah doang." Ya, kamu bang yang rajin dong, doain bapak ibu biar gini. Bapak ibunya lupa doa kepada anaknya. Nggak dilihat nih anaknya bangun malam, nggak pernah tuh saya lihat bapak ibu sholat malam, berangkat ke masjid subuh. Masya Allah. Jadi tentang amar ma'ruf itu berangkat dari kita sendiri. Jangan kita menjadi seperti binatang beo yang dia nggak tahu apa yang dia katakan. Ngomong assalamualaikum dan seterusnya ya, nggak tahu.
Wajib nggak kita jawab tuh beo ngomong? Enggak. Assalamualaikum. Walaupun dia bisa fasih tuh ngomong. Ada burung di rumah bos saya dulu tuh. Ada pinter ngomongnya, ada dua nih. Yang satu ngomong diajarin nggak taunya Pak. Habis assalamualaikum, kaget kita. Ih, siapa yang ngomong? Assalamualaikum. 3 kali biasa gitu. Assalamualaikum. Ya Allah, burung beo. Nggak taunya habis itu dia ngomong apaan? Hidup mega, hidup mega. Hidup mega. Siapa yang ngajarin? Cuman yang terakhir yang ditutup pakai apaan? Ngomongnya bego lo, ya Allah, kesel kita denger. Siapa yang ngajarin nih? Semua orang lewat digituin. Itu 3 kata dilewat. Assalamualaikum, assalamualaikum, hidup mega, bego lo terakhir. Ya Allah, dosa nggak dia ngomong itu? Lah binatang, ya. Maka gini, kita gimana nih? Ngajak, ke masjid dong, bapak ibu, aktif dong ke masjid. Kitanya nongkrong lagi azan. Ayo bapak ibu kita ramein masjid gini. Lagi ceramah, lagi pengajian, dia nongkrong di pos depan masjid. Yang dilihat apa? Ya, maka orang-orang seperti ini, kita sekiranya kita seperti itu, pesan yang kita sampaikan pun tidak sampai ke hati. Pesan yang kita sampaikan tidak nyampe ke hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita menjadi pelaku amir ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar, pencegah pada kemungkaran. Karena kalau tidak ada orang yang berdiri di sana, apa yang terjadi? Kiranya kemungkaran itu tidak dilarang, maka kemungkaran itu dianggap kebenaran. Kalau kemungkaran itu tidak ada yang mencegah, orang menyangka yang dilakukan kemungkaran itulah yang benar. Maka tegaplah, maka berdirilah di atas kebenaran, mengajak kepada yang baik, dan kita sama-sama mencegah kemungkaran, menjadi satu kaum yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, berangkat dari individu-individu yang senantiasa berjamaah di masjid. Gak diam kita ngelihat kemungkaran, gak diam kita melihat saudara-saudara kita yang lalai, kita mengajak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala ucapan yang salah dan penjelasan yang masih mengambang. Jika yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah saya pribadi sebagai manusia biasa. Alafumikum. Doa atau tanya jawab. Fadal. Ustaz, ya sebenarnya kita bukan takut ya mengerjakan mencegah perkara. Manakala sendiri tentu pasti kita akan terintimidasi, ya. Contoh kasus banyak kasus seperti seorang guru melaporkan pimpinannya ada korupsi, gitu ya. Malah penjara yang melaporkan, gitu. Padahal jadi tentu punya data bahwa pimpinan itu lakukan kejahatan. Nah, tapi malah kadang yang ditakutkan oleh kita adalah berbalik. Satu sisi lain, orang-orang yang melihat itu tidak mendukung, gitu ya. Padahal dia tahu juga wanita salah, gitu. Tapi karena rasa takut, kalau kita melaporkan kemungkaran malah kita berbalik. Ya memang kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang benar jadi yang kebohongan dikemas jadi kebaikan, sehingga dianggap bahwa kalau orang namanya seorang pimpinan ngomong walaupun salah ya dianggap benar, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, hadapi hal-hal seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Masya Allah. Man mas'ulu minhu bi'a'lama minas sa'il. Ini yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Masya Allah. Ya Pak dosen, Masya Allah.
Allah karim ya. Falyughayyirhu biyadihi wa bilisanihi wa biqalbihi. Tengah-tengahnya ada kata-kata fa illam yastati'. Siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya, lisannya, hatinya. Di tengah-tengahnya, jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Sebisa-bisa kita apa? Tadi dengan tangannya itu ranahnya siapa ya? Ranah pemimpin, umara. Dengan lisan ranahnya siapa? Ranahnya ulama. Atau seorang kawan. Seorang kawan bicara begitu. Ini dengan lisan. Dengan hati mentok. Yang lakuin pimpinan, yang lakuin atasan. Kita mau bisa apa? Negor, ketemu dia aja harus izin. Harus pakai janjian. Apalagi bilangnya begini begitu. Agar kita tidak masuk dalam ya kategori orang-orang yang mendukung tindakan dia, nih hati harus tentang minimal, tapi itu selemah-lemahnya iman orang-orang pelaku amir nahi mungkar. Tapi paling nggak dia untuk selamat dari itu semua, dia nggak nerima terhadap perbuatan itu. Kiranya dia mau taktis, inilah pentingnya tadi, wal takum minkum. Hendaknya ada di antara kalian. Mas siapa kita nih? Oh, kalau saya sendiri nggak kuat nih. Dia nggak bisa. Lalu siapa? Coba sharing sini gitu. Kita cari nih kelompok untuk ini. Bukan memprovokasi, bukan. Kita melihat ada nih bahaya nih. Ini begini dikasih tahu nih. Ya. Ini masalah di kita. Tapi kalaupun kita diam terhadap yang seperti itu, tadi akhirnya apa? Orang melihat yang benar yang itu. Yang benar yang mungkar itu akhirnya. Bagaimanapun untuk kita mampu nggak mampu, ujungnya kita harus pasang di hati ini melepas diri daripada perbuatan mereka. Ya. Baro'ah. Melepaskan diri daripada, oh Bapak seperti itu terima kasih, saya tidak ikut, begini. Ada nggak orang ngajak macam-macam apa bareng-bareng? Namanya kolusi, ya benar? Kolusi kan? Tindakan ini bareng-bareng. Wah, kalau kita ikut, mau gimana? Tanda tangan, ikut tanda tangan. Yang tanda tangan ikut kan? Ya, tinggal itu, udah habis itu kita tahu itu salah. Ya, orang yang meriksa tahu ini salah. Udah nggak dicikapin. Biasanya itu disimpan doang Pak. Kita habis dijebak, disandra gitu. Kapan kita ada salah lagi, disimpan lagi. Tapi kalau ada kemauan dari pimpinan yang macam-macam itu dibuka deh. Kita mau begini nggak? Kalau nggak nih dibuka nih. Nah, jadi kesandra. Akhirnya begitu. Kita masuk dalam ini, masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah lingkungan yang baik itu, ya, tidak menjadi baik dengan sendirinya kecuali memang ada upaya untuk memperbaiki terus-menerus. In uridu illal islah mastata'tu. In uridu illal islah mastata'tu. Sehingga sekiranya aku inginkan adalah memperbaiki semampu yang aku bisa lakukan. Prinsipnya kesana dulu Pak dosen. Untuk pribadi kita mau memperbaiki, ujung-ujungnya nggak bisa. Gimana itu? Ujung-ujungnya nggak bisa Pak. Wah, kalau nggak ntar kita dipecat nih. Kalau nggak ntar gini. Ada cara yang lebih Pak. Apa? Rasulullah SAW mencontohkan dakwah di Mekah bertahun-tahun begitulah, apa yang terjadi? Malah diintimidasi, malah diancam mau dibunuh dan seterusnya, diembargo dan seterusnya. Hijrah Pak. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, jaminan Allah tuh. Ya, orang-orang yang berjihad dan berhijrah di jalan Allah akan jamin mereka. Ya. Yajid sa'atan fil ardi wa muraghaman katsira. Mereka akan mendapatkan keluasan di muka bumi. Hijrah berarti emang tuh tempat kotor banget udah, kita nggak bisa bersihin. Pindah, hijrah.
Lah hijrah itu bahasanya kita bina nggak bisa juga ya kita pindah. Bahasa orang yang ekstrim bina, nggak bisa bina lagi, nggak bisa juga binasakan. Binasakan ya. Ya, hijrah itu jalan akhir. Maka kita perlu pindah. Mungkin disitulah bukan tempat yang baik buat kita dan seterusnya. Tapi untuk kita benteng terakhir, kita membebaskan diri dari tindakan seperti itu adalah sawihi bil qarahah. Melakukan itu, berinteraksi dengan seperti itu dengan hati yang tidak nerima. Dengan hati yang tidak nerima terhadap kemungkarannya. Ini besar, Pak. Susah, Pak. Kalau udah kita ada di dalamnya seperti itu, aduh. Nih, tadi Pak dosen cerita seperti itu, Pak dokter kita ini, itu banyak posisi, banyak tempat kejadian kayak gitu ya Pak dosen. Di mana-mana ya, dunia kerja ataupun apa, masya Allah, naudzubillah. Maka penting kita mencari, Pak, penting cari milieu baik-baik, lingkungan baiknya mulai deh, mulai dari kita sendiri. Ketemu teman siapa pegang orang-orang baik, kita bareng merangkulan kayak gitu-gitu, sehingga apa, jangan sampai kalau kita tergolong yang kayak gono gitu. Masya Allah, semoga Allah selamatkan kita semua. Mudah-mudahan nggak puas Pak dosen ya. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu satu desa. Ya jadi ya hijrah itu bukan berarti kita takut, gitu ya. Tapi daripada kita sendirian dengan akibatnya, ya baik. Hijrah cari lingkungannya. Strategi. Lebih kondusif strategis. Dan tentu dengan hijrahnya itu kita bangun kekuatan baru yang tahu nanti yang lama jadi berubah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya, Bapak Ibu semua. Tanya. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ketipan amanah nanti pada itu untuk pemeriksaan kesehatan untuk jamaah pada ta'lim sudah ada, jamaah sudah yang mengecek kesehatan, semoga dia asam tulang antara ada itu ya. Kalau Rasulullah SAW mengatur Tuhan wa Nabi min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW إن شاء الله تعالى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فضل اللهم يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الفاتحة بسر الفاتحة والفاتحة وكل مجزات الفاتحة يا بارك يا كاشف الغمام لعبده يغفر ويرحم. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وفيها سورة الله طيبة وفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.